Itu janji. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kedua, saudara-saudara, janji dalam peneguhan sidi. Kaum muda waktu di sidi, waktu dalam peneguhan sidi berjanji mau setia mengikut Yesus dalam susah dan dalam senang. Ya, setia mau mengikuti ibadah. Ya, kadang-kadang saya menghimbau anak-anak katekisasi reguler ini, ya, kalau sudah di sini, ya berjanjilah setia ikut GP. Wah, karena mau di sini semuanya iya, janji, saya mau setia, saya mau ikut ibadah gerakan pemuda. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya seharusnya ibadah gerakan pemuda itu bertambah. Ya seiring dengan bertambahnya ya anak-anak muda ini ya ketika di sini. Ya jadi seberapa yang di sini berarti itu yang menjadi bertambah ya anggota dalam ibadah gerakan pemuda. Tapi apa yang terjadi? Ya kembali kita ingkar janji. Ya macam-macam alasannya. Oh sibuk, mau ujian, mau tes, sibuk kerja, tidak sempat dan lain-lain. Saudara-saudara, ibadah kepada Tuhan itu kalau kita tidak memberi diri, menyiapkan waktu sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan pernah ibadah. Karena kesibukan, saudara. Semua orang, bukan hanya kita yang sibuk, semua orang juga sibuk. Semua orang sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk bisnis. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan waktu kita untuk beribadah. Kalau tidak akan. Tadi saya katakan sampai Tuhan Yesus datang kita tidak pernah nongol dalam ibadah. Nah itu saudara-saudara ya, simpel saja kita sudah ingkar janji. Ada juga Bapak Ibu ya kadang-kadang ya sangat prihatin juga, baru sini sudah meninggalkan Tuhan, sudah murtad. Hanya seorang pria atau seorang wanita ya baru sini. Banyak anak-anak muda murtad gara-gara perkawinan. Sangat prihatin. Saudara-saudara, ini ingkar janji. Tuhan, saudara tahu, saudara kita harus imani, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga jangan ingkar janji. Kalau kita ingkar janji, ya kita yang menderita. Penderitaan turun-temurun bisa terjadi hanya karena ingkar janji. Jadi anak-anak muda berpegang teguh pada janji Tuhan, hidupmu akan sukses. Jangan gara-gara ya tadi hal-hal yang duniawi kita tinggalkan Tuhan, kita murtad, hidup kita akan menderita Bapak Ibu. Janji yang ketiga Bapak Ibu, yaitu janji perkawinan. Ya sama seperti Laban tadi ya Bapak Ibu ya, dalam perjanjiannya Laban dengan Yakub, dalam perjanjiannya ya dikatakan Yakub tidak boleh menyia-nyiakan istri. Ya, Yakub harus bisa membahagiakan istrinya. Yakub harus menjadi suami yang setia. Tidak boleh kawin lagi dengan perempuan lain. Itu janji Laban dengan Yakub tadi, perjanjian. Nah, dalam janji perkawinan, ya, di situ juga jelas tercantum. Suami berjanji di hadapan Tuhan dalam perkawinan bahwa ia akan menjadi suami yang setia, suami yang tidak menyia-nyiakan istrinya,
suami yang bertanggung jawab, suami yang tidak akan meninggalkan istrinya, ya, karena masalah-masalah atau karena perempuan lain. Itu janji suami terhadap istri dalam perkawinan. Begitu juga istri. Istri juga berjanji, ya, kepada Tuhan dalam perkawinan bahwa ia akan menjadi istri yang setia, istri yang jujur, istri yang tanggung jawab, istri yang sayang suami, ya, istri yang tidak menyia-nyiakan suami. Dan janji perkawinan itu, saudara-saudara, bukan sifatnya sementara, ya, bukan sifatnya sementara, karena perkawinan orang Kristen ini, ya, perkawinan orang Kristen ini hanya bisa diakhiri dengan maut. Ya, bukan karena bosan, ya, saya sudah bosan, saya mau cari yang lain, bukan. Ya, karena suamiku sudah tua, suamiku pengangguran, saya cari yang lain. Nggak bisa begitu, saudara-saudara, ya. Atau istriku sudah tua, istriku sudah jelek, saya cari yang lain lebih mudah. Nggak bisa seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu janji perkawinan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Ternyata, saudara-saudara, ya, ternyata janji setia itu, ya, kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, bagaimana kehidupan rumah tangga, ya, banyak suami yang tidak bisa berpegang pada janji perkawinannya. Banyak juga istri yang tidak bisa berpegang pada janji perkawinannya. Ya, saudara-saudara, mereka hanya setia beberapa tahun saja. Ya, padahal tadi saya katakan perkawinan itu hanya maut yang memisahkan. Selebihnya hidup dalam, ya, perselingkuhan terus menerus. Ya, hidup tidak setia kepada pasangannya. Ya, masing-masing sudah mulai melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang mencemarkan perkawinan mereka. Nah, ini tidak setia pada janji perkawinan. Ini tidak menepati janji perkawinan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati dan mau menjadi berkat bagi anak-anak kita? Sudahlah, gak usah orang lain. Berkat untuk anak-anak kita. Kalau kita sendiri tidak bisa berpegang pada janji kita. Saudara-saudara yang diberkati. Nah, rumah tangga, keluarga berantakan. Ya, kenapa? Karena ingkar janji, tidak menepati janji perkawinan. Rumah tangga berantakan, keluarga berantakan, anak, dampaknya juga karena anak-anak juga berantakan. Ya, bisa jadi pekerjaan juga berantakan. Ya, karena sudah tidak setia suami, sudah tidak setia sama istri. Istri juga tidak setia sama suami. Akhirnya semua berantakan, Bapak Ibu. Dan kehidupan yang dijalani, kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ya, dalam pelayanan juga kita berjanji setia. Setialah dari awal sampai selesai. Jangan cuma awal menggebu-gebu melayani, tapi lama-lama kendor. Berpegang pada janji, itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita cuma gampang berjanji, ya. Ya, kadang-kadang orang katakan, ya, dia sih cuma ngomong doang, ya, ngomong doang, tapi ya tidak ada kenyataannya, ya pasti ingkar janji. Nah, lewat pembacaan ini kita diingatkan, ya, kita percaya bahwa kita hidup karena janji Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita menjalani hidup yang di dunia ini, hidup di dunia ini juga untuk janji Allah. Kita pasti, saudara-saudara, ya, diberkati. Kalau kita setia berpegang pada janji Tuhan, ya, pasti hidup kita
hidup yang damai sejahtera, saudara-saudara. Ya. Kita setia berpegang pada janji Allah, kita juga setia, ya, menepati janji kita kepada manusia. Tapi kalau kita tidak setia, ya, janji kita kepada Allah, kita tidak setia, kita ingkar janji, pasti juga kita tidak setia, ya, menepati janji kita kepada manusia. Oleh karena itu kita diingatkan, ya, selesai diingatkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Oleh karena itu mari kita setia berpegang janji iman kita kepada Yesus. Bahwa kita mau setia mengikut Yesus, mau senang, mau susah, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 369A bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami hidup karena janji Kristus, dan Tuhan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani kehidupan di dunia ini untuk janji Allah itu juga. Artinya Tuhan mampukan kami untuk berpegang teguh pada janji kami Tuhan. Baik janji kami terutama kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, maupun janji kami kepada pasangan hidup dalam janji perkawinan. Supaya ya Tuhan, kami boleh selalu menepati janji kami ini, dan hidup kami semakin bahagia. Rumah tangga kami Tuhan, ketika kami setia berpegang pada janji kami, suami setia kepada istri, tidak menyia-nyiakan istri, tidak kawin-mawin dengan perempuan lain, atau sebaliknya juga istri ya Tuhan
Maka rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang rukun, bahagia, damai, sejahtera. Rumah tangga yang diberkati dan menjadi berkat bagi anak-anak kami, bahkan juga bagi banyak orang. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk selalu menepati janji kami ini. Karena kami mau hidup lebih bahagia dan lebih diberkati bersama keluarga dan semua jemaat kami. Ya Allah ya Bapa, secara khusus kami berdoa saat ini bagi keluarga Nyonya Sulis Sri Hastuti, keluarga Herbert Pangaribuan, keluarga Irwanda Sofian Bona Parasian Sarumpai, keluarga Dwi Pranomo Ari Nugroho, keluarga Pastor Atik. Mampukan mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berpegang teguh pada janji mereka, baik janji mereka kepada Tuhan maupun janji mereka kepada pasangan hidup mereka, sehingga keluarga mereka semakin diberkati dan keluarga mereka semakin hidup bahagia. Masa depan mereka semakin pasti di dalam Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga. Tuhan juga mampukan mereka untuk berpegang teguh pada janji mereka, bahkan hidup karena janji Tuhan. Mereka juga semakin diberkati dan rumah tangga dijauhkan dari segala perbuatan yang membuat Yesus Kristus tidak dimuliakan. Perbuatan-perbuatan duniawi ya Tuhan yang menghambat kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan ada dalam keluarga dan gereja kami. Ya Allah ya Bapa, berkatilah semua umat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan bahkan pergumulan, khususnya pergumulan bersama saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Kami datang memohon kekuatan Tuhan supaya kami tetap bersuka cita sekalipun dalam pergumulan COVID-19. Kami yang terpapar ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga kuatkan iman, sembuhkan. Lewat tim medis Tuhan, semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan, dan mereka semua boleh terpelihara karena Yesus berjanji untuk terus mengasihi dan menyertai kami sampai kepada kesudahannya, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, kami menyerahkan semua pelayan-Mu, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus misionaris majelis sinode dengan pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kuatkan dia, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, kemenangan dan hikmat, sehingga ia terus bergumul bersama-sama dengan para menteri, wakil presiden, para menteri dan semua jajarannya yang terkait ya Tuhan. Bahkan semua orang yang memberi diri melayani di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Allah ya Bapa, Kau berkati kami semua yang melayani saat ini, dan berikanlah kami kesetiaan untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Banyak hal kami mau minta Tuhan, tapi kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah usia kelahiran, bahkan pernikahan. Kami mau bersuka cita bersama-sama ya Tuhan, karena ini anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Bahkan kami tetap bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih terus tetap berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Kami mohon pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi kami,
bahkan keluarga demi keluarga yang bergumul Tuhan, karena keluarga-keluarga ini banyak yang mengingkari janji, keluarga-keluarga yang boleh mengalami hal-hal yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh hidup kembali dalam janji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan berkati persembahan syukur kami Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan tambahkanlah berkat-berkat dalam hidup kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu hidup dalam kecukupan, bahkan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kata yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini, ya, supaya kita boleh selalu menepati janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada pasangan hidup kita. Kita menjadi suami yang setia kepada pasangan hidup kita, menjadi istri yang setia, bahkan menjadi keluarga yang setia, ya, berpegang teguh pada janji, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu janganlah kita juga mengingkar janji, supaya hidup kita makin bahagia di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, ya, karena kita orang setia pada janji. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 376 bait 1 dan baitnya yang ketiga, ya, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat. Selamat hari Minggu. Salam dulu tuh ya. Nikola salam dulu ke Bapak. Dari sini. Dadah, demikianlah kebaktian kami di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu.